Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan yang selalu baru Engkau limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami boleh hadir bersama-sama di dalam ibadah. Dan terlebih lagi kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah keberadaan hidup kami membuktikan bahwa kasih setiamu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Sekalipun kami hidup di tengah dunia yang berubah-ubah. Maka itu ya Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu, supaya melalui firman-Mu kami dapat memperhatikan bagaimana hidup kami di dunia ini. Di tengah waktu-waktu yang jahat ini. Tolonglah kami ya Bapa, kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami sehingga kami bukan hanya cakap mendengar firman, tetapi kami boleh cakap melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Memasuki tahun 2024 yang kita tidak tahu apa saja yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang akan menimpa kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup ini. Pada saat ini kita akan merenungkan satu tema, perhatikan bagaimana kamu hidup. Dan ini menjadi hal yang penting untuk kita menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2024 ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, realita hidup yang kita jumpai pada saat ini, seringkali kita mendapati satu keadaan yang demikian, seperti yang ada di dalam tayangan ini. Ketika kita bertanya kepada orang lain, bagaimana keadaanmu? Lalu orang itu menjawab, aku baik-baik saja. Memang kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri orang itu. Dan ketika orang itu menyatakan aku baik-baik saja, padahal di dalam kehidupannya mengalami berbagai macam persoalan kehidupan. Atau jangan-jangan orang lain tanya kepada saya, kepada kita, bagaimana kamu? Lalu kita menjawab, wah baik-baik saja. Tahun 2023 kita boleh lewati dan bagaimana tahun 2024? Baik-baik saja. Mungkin kita akan mendapati kondisi semacam itu. Tetapi realitanya banyak hal yang kita tidak tahu, yang kita tidak ungkapkan, orang lain tahu bahwa diri kita sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, data kesehatan dari Kementerian Kesehatan memberikan satu data tentang kesehatan mental masyarakat di tahun 2023. Saya sangat kaget, Saudara, ketika ada satu data bahwa masyarakat Indonesia secara khusus itu mengalami gangguan depresi, itu kasusnya sebanyak 9.162.886 kasus. Dan situasi ini seperti gunung es. Kelihatannya di permukaan baik-baik saja. Tetapi di dalamnya itu mengalami satu kondisi yang sangat berat. Dan itu teruji ketika masa pandemi. Banyak kasus perceraian itu terjadi. Saya sangat kaget, Saudara, ketika di daerah tertentu itu mau bercerai seperti ngantri sembako. Jadi berderet di depan pengadilan itu untuk menunggu diputuskan sah cerai. Bayangkan, Saudara. Ada yang suaminya saja, ada yang istrinya saja, tetapi juga ada yang suami istri ngantri bareng-bareng ini, Saudara, ya. Untuk bercerai. Ini memberikan satu gambaran bahwa kelihatannya baik-baik saja, tetapi di balik itu ada sesuatu kondisi yang sangat mengerikan. Dan penting sekali untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mengapa firman Tuhan menyerukan? Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup.
Supaya kita ini sadar tentang keadaan diri kita sendiri, dan kita juga sadar melihat keadaan orang-orang di sekitar kita. Alasannya jelas di dalam ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 dan 16 ini menjadi penting untuk kita renungkan sekaligus menjadi pegangan untuk memasuki tahun 2024 ini. Dan tanda-tanda depresi itu, saudara, mudah marah dan emosi. Siapa yang di sini sebagai suami istri, siapa yang lebih mudah marah dan emosi? Istri atau suami? Istri mudah marah, emosi? Suami? Siapa yang setuju suami yang lebih mudah marah dan emosi, Pak? Siapa yang setuju suami yang lebih mudah marah dan emosi? Angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Luar biasa. Ini berarti suami yang baik, mengaku diri. Saya, Pak, yang lebih mudah marah dan emosi. Habis istri saya yang garai. Jadi sama saja sebenarnya ya. Lalu yang berikutnya tanda-tanda mudah gelisah dan sulit tidur. Dan ini menjadi tanda-tanda yang mendorong kita untuk mudah tergelincir di dalam dosa. Maka itu ketika firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat di sini bukan hanya sesuatu yang mengancam kita, tetapi satu kondisi yang membuat kita ini mudah tergelincir di dalam dosa. Ini waktu-waktu yang jahat. Yang banyak sekali tawaran-tawaran yang menggoda kita untuk kita ini bisa jatuh di dalam dosa. Maka itu ketika sulit tidur, siapa yang di sini sampai tengah malam masih belum bisa tidur dengan nyenyak, dengan nyaman, sehingga yang dicari hiburan, dan hiburan itu di kamar dengan mudahnya, mungkin ada yang nonton televisi, ya. Tetapi juga sekarang ini lewat gadget. Siapa yang di sini nonton YouTube? Baru bisa tidur. Enggak usah angkat tangan. Siapa yang di sini chattingan dulu? Ya seru-seruan, ngobrolin sana sini. Entah itu politik atau apapun, atau gosip-gosip, sahabat-sahabat teman-teman. Lalu baru bisa tidur. Saudara, tanpa sadar kita ini sudah masuk di dalam kondisi yang berdosa di waktu-waktu yang jahat ini. Kelihatannya baik-baik saja, saudara, tetapi di balik itu kondisi yang tidak baik-baik sedang kita alami. Mudah cemas, khawatir berlebihan, dan mudah berprasangka buruk. Seorang istri ketika lihat jam, ini suamiku kok belum pulang ya? Di WA enggak dibaca. Lalu jamnya mulai tambah lagi. Loh kok tambah lama ini, kemana ini suamiku? Lalu ditelepon, di-reject. Wah tambah emosi sudah. Iki kayak apa ya bojoku ya? Pamit kerja, gak ono jadwal untuk meeting dan sebagainya. Kok iki aku telepon lu malah di-reject. Wah, prasangkanya tambah buruk, saudara. Pulang harusnya jam 5 sore, ini sampai jam setengah 8 malam. Kira-kira ibu-ibu sebagai istri mendapati kondisi suami demikian, apa yang ada di pikiran ibu-ibu? Iki ojo-ojo iki. Ojo-ojo iki. Betul, saudara, ketika suami pulang, turun dari mobilnya, langsung, dari mana saja kamu? Apalagi dicium-cium, loh parfumnya kok beda? Wah iki.
terus di bajunya itu ada sehelai rambut panjang nempel. Padahal istrinya rambutnya pendek. Iki rambutnya sopo? Wah, itu kalau prasangka buruk, saudara, gegeran enggak itu? Langsung, sini ini kopi nih udah tak bikin no. Tapi campur sianida. Ngeri ya saudara ya. Kelihatannya baik-baik saja. Tapi waktu-waktu yang jahat itu bisa menyeret kita tergelincir di dalam dosa. Mudah tersinggung. Ngomong sedikit saja itu jadi masalah. Siapa yang di sini mudah tersinggung? Suami atau istri? Siapa yang setuju istri yang mudah tersinggung? Angkat tangan. Oh, ada ibu satu, ya angkat tangan. Berarti ibu mudah tersinggung ya. Wah, ini suami harus bersyukur nih, supaya bisa ngerem sedikit, supaya istrinya tidak mudah tersinggung. Bapak Ibu, ketika dalam kondisi seseorang itu mudah tersinggung, maka hidupnya tidak tentram, hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak damai sejahtera. Dan ini memberikan sebuah gambaran di dalam kehidupan kita. Apalagi sampai putus asa, tidak lagi ada pengharapan. Oh, di 2023 hidup ekonomi saya sulit, hidup rumah tangga saya berat, Pak. Untuk apa saya bisa menjalani lagi di tahun 2024? Lebih baik Tuhan ambil saja hidupku ini. Saudara, ketika mengalami putus asa, bisa jadi walaupun kita ini sering ke gereja, kita aktif pelayanan, tetapi ketika kita mengalami keputusasaan, bisa jadi hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Dan banyak hal yang lain, saudara, yang memberikan satu tanda bahwa hidup kita ini sedang masuk di dalam kondisi waktu yang jahat. Maka itu betapa pentingnya kita memperhatikan cara hidup kita ini, saudara. Jangan sampai seperti orang bebal yang terus jatuh kepada dosa yang sama. Dan biarlah kita hidup menjadi seperti orang yang arif. Bagaimana itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, bahwa hidup sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi hal yang utama, yang penting untuk disadari. Bahwa hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, itu menjadi penting. Menyadari bahwa hidup di dalam iman kepada Kristus adalah orang yang telah dikuduskan. Orang yang telah menerima kekudusan Allah di dalam Kristus. Jadi hari-hari yang dilalui adalah sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Kristus. Rasul Paulus menegaskan itu di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Bahwa kita ini harus sadar, hidup kita sebagai orang-orang kudus. Lalu Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa di dalam kehidupan, di tengah waktu-waktu yang jahat ini, hidup sebagai suami istri menjadi penting. Maka itu di dalam pasal 5 ayat 22 sampai dengan yang ke-25, Rasul Paulus mengingatkan tentang, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Mengapa Rasul Paulus berkepentingan untuk mengingatkan ini kepada jemaat? Menasihatkan hal ini kepada jemaat. Karena supaya jemaat sadar hidup di tengah waktu-waktu yang jahat sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, itu terimplementasi, terwujud, menjadi real, menjadi nyata di dalam kehidupan sebagai suami dan istri. Di dalam kehidupan keluarga. Jadi siapapun kita itu hidup di dalam waktu
waktu yang jahat. Maka itu ada satu pujian, selamatkanlah waktumu di dalam hidupmu, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Menarik sekali kata pergunakanlah, itu berarti tebuslah, selamatkanlah. Jadi ketika kita sudah hidup di dalam kekudusan Kristus, maka waktu-waktu dalam hidup kita sekarang ini, di tengah waktu yang jahat, karena dunia ini, tetapi biarlah hidup kita itu berpusat kepada kebenaran firman. Supaya di dalam hidup kita ini tahu apa yang utama di dalam hidup kita ini. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan, kita tidak mudah untuk dibingungkan di tengah perubahan demi perubahan dalam hidup ini. Kalau toh suami berubah, kita tidak bingung. Kalau toh istri berubah, kita tidak bingung. Karena memang kondisi hidup bisa berubah-ubah. Tetapi kita boleh memiliki satu dasar, kita boleh memiliki satu pegangan di dalam hidup bersama. Charles Spurgeon pernah mengungkapkan, hanya dengan firman Tuhan, seorang yang percaya kepada Kristus dimampukan untuk menemukan tujuan utama dalam hidupnya. Maka itu kalau kita sebagai suami, tujuan utama yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu apa? Demikian juga sebagai istri, tujuan utama dalam hidup kita yang Tuhan berikan itu apa? Sehingga bagaimana kita memperhatikan itu terkait erat dengan kesadaran identitas kita di hadapan Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini, bagaimana cara kita memperhatikan hidup ini? Bapak Ibu, mari kita akan memperhatikan firman Tuhan ini dari perspektif, divine perspektif. Di mana setiap kita sebagai orang yang telah dikuduskan di dalam Kristus, sejatinya kita ini seharusnya memiliki divine perspektif, yaitu sudut pandang ilahi, perspektif ilahi di dalam diri kita. Bahwa hidup kita sekalipun masih di dunia, tetapi sudut pandang kita bukan duniawi, tetapi ilahi. Maka itu kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kita diberi kuasa sebagai ahli waris kerajaan sorga. Jadi saat ini, sekalipun kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita bukan orang-orang yang dari dunia, tetapi dari kekekalan yang dianugerahkan untuk kita. Bapak Ibu dan Saudara, ini menjadi penting. Kalau ditanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Kira-kira jawab Bapak Ibu bagaimana? Apakah di dalam hati Bapak Ibu sudah percaya kepada Kristus? Saya kira kalau ditanyakan demikian, kita akan menjawab, oh saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena saya sudah dibaptis. Saya sudah terima Tuhan Yesus di dalam hati saya. Oh puji Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah sungguh Tuhan Yesus itu bertahta di dalam hati kita? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus bertahta di dalam hati kita, maka dialah yang akan menolong kita, dialah yang akan memampukan kita untuk memiliki perspektif ilahi. Maksudnya apa ini? Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita memiliki Kristus di dalam hati kita, maka cara pandang kita terhadap diri sendiri dan terhadap orang-orang di sekitar kita, terlebih lagi terhadap pasangan kita, itu sebagaimana Tuhan memandangnya. Jadi kalau kita memandang diri kita sendiri, sebagaimana Kristus memandang saya, memandang diri kita. Dan ketika kita melihat orang lain, melihat pasangan hidup kita, biarlah kita memandangnya bagaimana Tuhan memandang pasangan hidup kita. Ini yang dimaksud dengan perspektif ilahi, divine perspektif.
Inilah cara kita ini memperhatikan hidup. Supaya kita ini tidak menjadi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang mempergunakan waktu ini di tengah waktu yang jahat, kita ini hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kita mendapati hidup ini dengan sadar, dengan penuh percaya bahwa hidupku tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan, ini akan membuat hidup kita ini jadi damai sejahtera. Sekalipun di tengah badai kehidupan. Saudara, ketika beberapa minggu yang lalu, saya menjumpai ada seorang bapak, saudara, sekitar kurang lebih 16 tahun pernikahan, itu cerita kepada saya, dia sharing. Dia saat ini sedang bergumul dengan sakitnya. Karena ketika dia periksa ke dokter di Singapura, dokter menyatakan bahwa dia sudah mengalami kanker di kaki dan sudah nyebar di paru-paru dan liver. Tetapi dia merasa dia baik-baik saja. Sehingga dia bisa melakukan aktivitas. Tetapi ketika dokter menyatakan bahwa hidupmu tinggal 6 bulan lagi. Wah, itu yang membuat gelisah. Dan waktu ketemu dengan saya itu sudah 3 bulan berlalu. Berarti waktu hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Oh saudara, di dalam kondisi itu dia semakin mengalami ketakutan. Lalu saya tanya, apa yang paling kamu takutkan? Apakah kematian? Dia mengatakan tidak. Lalu saya penasaran saudara. Lalu kalau kamu tidak takut kematian, apa yang kamu takutkan? Saya takut kalau istri saya tidak mencintai saya lagi. Wow. Saya langsung bertanya, kenapa kamu sampai ketakutan kalau istrimu tidak mencintai kamu lagi? Iya Pak, karena ketika saya nanti menjalani pengobatan, maka saya akan mengalami perubahan secara fisik. Memang suami ini, bapak ini, saudara, itu ganteng. Lebih ganteng dari saya. Badannya lebih tinggi dari saya. Atletis. Dia pakai baju apa, pantas, saudara. Saya pantasnya cuma pakai jas ini aja. Saudara, ketika saya mendengarkan ungkapan yang ditakuti, kalau istri saya nanti tidak cinta lagi kepada saya, terus saya gimana Pak? Dia nangis. Dia bisa membayangkan ketika nanti menjalani pengobatan pasti berubah. Pasti rambutnya akan rontok dan kulit tubuhnya akan kisut, wajahnya pasti tidak akan ganteng lagi. Itu yang paling ditakutkan. Oh, saudara, ketika saya mendapati kondisi ini, karena waktu itu ketemu hanya dengan suaminya, saudara. Istrinya memang tidak diberitahu kondisi yang sesungguhnya atas suaminya ini. Saudara. Karena dia takut istrinya berubah cintanya. Saudara, ini satu kenyataan hidup. Bahwa cinta seseorang itu bisa berubah kalau kondisinya berubah. Lalu lebih jauh saya tanyakan, dulu waktu pacarannya apa? Oh iya Pak, wah dia ceritakan masa pacarannya lalu menikah. Oh istri saya itu sangat mencintai, mengagumi saya karena saya kondisinya seperti baik-baik saja. Lalu ketika berubah tidak baik-baik saja, dia takut kalau istrinya berubah cintanya. Siapa di sini yang punya pemikiran yang seperti itu? Saya akan tampil sehebat mungkin supaya pasangan hidupku tetap mencintai. Sehingga kalau diriku tidak baik-baik saja, kondisiku lebih buruk, aku takut istriku tidak mencintai aku lagi. Saudara, betapa pentingnya ketika kita memperhatikan hidup dengan divine perspective.
supaya kita tidak mudah tergelincir jatuh di dalam dosa. Lalu pada akhirnya saya doakan anak Tuhan ini, bahwa nanti pulang cerita apa adanya kepada istrimu. Di dalam kasih karunia justru cintanya akan diuji dengan kondisimu yang semakin memburuk ini. Apakah betul dia tulus, apakah betul dia sungguh-sungguh mencintai kamu, justru di dalam kondisi yang tidak mudah ini, kondisi yang berat, tubuhmu berubah, penampilanmu berubah, kamu yang dari gagah, dari ganteng menjadi berbeda, 180 derajat berbeda. Apakah masih sungguh-sungguh mencintai kamu? Justru ini menjadi kesempatan kamu ngomong apa adanya. Saudara, kami berdoa menangis, saudara, dan Roh Kudus menopang. Dan ketika dia pulang, besoknya dia mengabari saya. Istri saya menangis, Pak. Tetapi justru disitulah dia semakin mencintai saya. Oh saudara, seharusnya demikian. Seharusnya demikian, saudara. Inilah divine perspektif. Apakah ketika seorang suami dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang buruk, lalu Tuhan Yesus tidak mengasihi orang itu? Tuhan Yesus mengasihi pada saat dia jaya, dia hebat, dia kuat, dia sehat. Apakah Tuhan Yesus hanya mengasihi kondisi yang baik-baik saja? Tidak. Justru Tuhan mengasihi pada saat kita ini dalam kondisi berdosa, tidak berdaya. Tuhan mengasihi. Inilah divine perspektif. Kalau hati kita ada di dalam Kristus, sudahkah Kristus bertahta di dalam hati kita? Sehingga ketika kita mendapati pasangan hidup kita tidak baik-baik saja, masihkah kita mencintai? Masihkah kita mengasihi? Masihkah kita menghormati? Masihkah kita menghargai? Saya kira ini menjadi penting, saudara. Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Tanpa disadari banyak pasangan yang mengalami ketakutan. Jangan-jangan nanti pasanganku begini. Karena tidak memiliki Kristus yang bertahta di dalam hatinya. Apapun kondisi hidup kita, Kristus tetap mengasihi. Apapun kondisi pasangan hidup kita, Kristus tetap mengasihi melalui kita. Sehingga itulah yang Tuhan mau. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Biarkan Kristus bertahta dalam hatimu. Sehingga engkau dimampukan untuk memiliki divine perspektif. Sehingga di dalam keburukan keadaan pasangan hidupmu, engkau masih tetap sebagai istri tunduk, sebagai suami mengasihi sebagaimana Kristus. Apapun itu. Kesulitan ekonomi, pekerjaan, apapun. Hai istri, ketika suamimu menjabat sebagai direktur, sebagai bos di dalam sebuah perusahaan, lalu engkau mencintai, tetapi karena situasi masalah tertentu, lalu mengalami kebangkrutan, lalu tidak lagi posisi sebagai bos. Apakah engkau masih mengasihi, menghormati akan suamimu? Demikian juga istri. Ketika istri masih berpenampilan cantik, oh begitu seksinya, suami mengagumi. Siapa yang di sini istri-istri yang pada tahun baru tanggal 1 Januari 2024 yang lalu, itu suami memberikan pujian kepada istrinya. Mengatakan, sayang, kamu tahun baru ini tambah cantik. Siapa yang suaminya bilang begitu? Silakan ibu-ibu angkat tangan. Istri-istri, kalau ada suami yang memuji engkau di tahun yang baru kemarin, tambah cantik, angkat tangan. Oh, enggak ada ibu-ibu yang angkat tangan. Lalu apa yang dikatakan suami?
Aduh sayang, kamu tambah gembrot sih. Hai suami-suami, sekalipun istrimu tambah gembrot, dia tetap dikasihi Tuhan. Amin. Caranya gimana? Tuhan mengasihi istri kita melalui kita. Maka itu berikan kata-kata yang baik. Ungkapan-ungkapan yang membanggakan, yang memberikan satu kebahagiaan dalam hidupnya. Maka itu betapa penting kita memperhatikan hidup kita pada saat ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah divine moment. Apa maksudnya? Bahwa hari-hari hidup kita, oke, firman Tuhan katakan ini waktu-waktu yang jahat. Ada banyak kesempatan-kesempatan yang memudahkan kita tergelincir di dalam dosa. Kita bisa terpuruk karena dosa. Itu sangat mudah sekali. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Bahwa pada waktu-waktu yang akan datang, ada masa yang sukar. Masa yang sukar itu bukan karena terjadi kelaparan, terjadi musibah yang mengancam, tidak. Masa-masa yang sukar itu masa di mana banyak kesempatan yang memudahkan seseorang itu sulit untuk bertahan di dalam kekudusan, sulit untuk bertahan di dalam kebenaran, justru lebih mudah untuk jatuh di dalam dosa. Itu masa yang sukar. Dan di dalam Efesus Paulus menegaskan itu waktu yang jahat. Sebagai suami untuk bertahan di dalam kekudusan dan kebenaran di dalam pernikahan itu sangat sulit pada zaman ini. Istrinya itu loh, itu sudah cantik, sudah seksi. Tapi ketika ada wanita lain lewat, itu kok ya motone kok ya melirik. Heran. Siapa yang di sini suami-suami kalau ada wanita lain lewat lalu, yang buang muka, itu mengalami kelainan, sudah. Itu mudah sekali bukan? Nah maka itu betapa pentingnya kita memperhatikan. Dengan satu kesadaran bahwa hari-hari dalam seluruh peristiwa hidup saya itu bersama dengan Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Maka itu di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama, Paulus sudah memberikan satu dasar lebih dulu. Ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus. Orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Dipakai kata dalam, bukan pada, tapi dalam. Artinya kita ini adalah orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Hidup kita ini berada bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada waktu dalam sedetik pun tanpa kebersamaan dengan Kristus. Kalau toh kita merasa kita sedang jauh dari Tuhan, apakah sungguh Tuhan itu jauh juga dari kita? Saya kira tidak. Karena kebenaran firman Tuhan tentang sebutan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, itu Allah yang tinggal bersama dengan kita. Maka itu firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh di dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita ini ada Roh Kudus. Hidup kita ini bersama dengan Kristus. Oh saudara, ini nyambung dengan divine perspektif tadi.
Maka itu sebagai suami kalau bilang kepada istrinya sedikit merendahkan, sedikit meremehkan atau menghina istrinya, itu urusannya dengan Tuhan loh. Kenapa? Karena, Mi, kamu kok tambah gembrot ya? Loh, sak gembrot-gembrotnya istri, Kristus ada di dalam hatinya loh. Roh Kudus ada di dalam dirinya loh, saudara. Jadi kalau kita ngomong begitu kepada istri, sama saja mengusik Roh Kudus. Loh, Roh Kudus tinggal kok di istri kita yang gembrot kayak gitu kok. Kita ngenyek. Urusannya dengan Tuhan loh, saudara. Paham ya? Mengerti ya maksud kebenaran firman Tuhan ini? Atau sebaliknya, ketika melihat suami, iki suamiku ini aduh, wes nek turu ngoro, melek sithik golek panganan, suruh kerja, males. Ini lu suami model opo? Ingat saudara, ketika istri bilang suami model opo, Roh Kudus ada di dalam tubuhnya suami yang modelnya kayak gitu. Lalu kita mau bilang apa? Maka itu kenapa Tuhan memberikan hukum, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena terkait ini loh saudara. Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Sekalipun dia itu di mata kita jelek, tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Itu berarti Roh Kudus ada di dalam hati pasangan kita. Hidupnya itu selalu beserta dengan Tuhan. Ya walaupun memang keadaannya tidak seperti yang kita inginkan. Ekonominya mungkin pas-pasan atau bahkan minim. Tetapi Tuhan beserta, saudara. Jangan pikir ketika Tuhan beserta, itu menjadi orang yang kaya raya. Dulu naik sepeda ontel, sekarang naiknya Lamborghini. Oh, Tuhan beserta itu. Oh, tidak, saudara. Karena seperti tadi lagu yang kita nyanyikannya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Siapa yang di sini lahir ceprot bawa Ferrari? Wah itu susah itu mamanya. Waktu melahirkan ini kok gak metu-metu. Oh keganjel Ferrari. Enggak saudara, kita lahir enggak bawa apa-apa. Lalu waktu kita meninggal, apa yang dibawa? Enggak ada toh. Ferrari kita enggak mungkin dimasukkan ke peti mati. Siapa yang di sini punya mobil mewah di rumah? Lalu rela ketika nanti meninggal, mau dikremasi atau mau dimakamkan, itu mobil yang mewah itu ikut dimasukkan di liang lahat, ikut dibawa ke krematorium untuk dibakar. Siapa yang rela? Kalau suaminya yang meninggal, istrinya yang tidak rela. Ojo. Kalau istrinya yang meninggal, suaminya juga jangan Pak, jangan bawa mobilnya. Jadi artinya apa? Bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Tetapi ditentukan oleh Tuhan yang mau bersama dengan kita. Sehingga waktu hidup kita yang kita jalani sekalipun memang waktu-waktu jahat, tetapi kita ini perlu sadar bahwa hidup kita, hidup saudara dan saya itu bersama dengan Tuhan. Sejak kapan? Sejak kita dilahirkan sampai nanti Tuhan panggil. Saya minta untuk ilustrasi, karena konteksnya ini suami istri, maka saya minta untuk Pak, kok jadi ngeblank? Suami istri, Pak Ronald sama istrinya maju ke depan. Tolong dong digandeng. Nah, puji Tuhan, kita beri aplaus. Ini saya menggambarkan ilustrasi saja. Silahkan Ibu di sini, Bapak di sini, agak berjauhan.
Oke ya. Iki di konopo gitu ya. Oke. Pak Ronald, ini ada tisu roll. Silakan dipegang ujungnya. Dan ini menggambarkan waktu Pak Ronald lahir sampai nanti Tuhan panggil. Jadi istrinya ini menggambarkan kematian. Oke ya, saya tanya dulu nih Pak Ronald, kalau seandainya Tuhan menawarkan, Pak Ronald mau dipanggil Tuhan di umur berapa? Waduh, susah jawab. Yang jelas apa yang Tuhan berikan talenta kepada saya sudah jalankan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, saya siap. Kapan umurnya enggak tahu. Kalau Tuhan sekali lagi, Tapi jelas enggak mau tua. ya minta berapa, sebut non angka. Ya sesuai firman Tuhan, batas manusia 70, ya 70 lebih bonus. Oke, jadi Ya. 70. Tapi yang jelas tidak mau 100. Oke, 70. 70 lebih, nanti dicatat. Ini Pak Catur yang medeni gitu ya. Oke, saya berbicara realita. Di dunia ini banyak yang tidak pasti. Tetapi kematian adalah kepastian. Oke ya. Ibu setuju? 70 tahun Tuhan panggil? Saya dulu yang dipanggil sebelum dia. Oh, kalau begitu Ibu minta berapa? Malah nyang-nyangan nih. Oke, saya duluan aja lah. Berarti 69. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menggambarkan bahwa waktu hidup kita sejak lahir itu tidak sedang menjauh dari kematian. Tetapi waktu hidup kita sedang mendekati kematian. Mari kita buktikan. Ketika lahir dari bayi ke anak-anak, itu bayi akan berubah. Bentuknya ditinggalkan menjadi anak-anak. Silakan melangkah satu langkah, lalu ini ditarik, dibuang, dilepas, disobek, terus dibuang. Nah, dibuang aja enggak apa-apa. Oke. Saudara, itu menggambarkan bahwa waktu anak-anak sudah berlalu, sudah lewat. Tidak akan terulang lagi. Oke. Dari anak-anak ke remaja, silakan melangkah lagi, disobek, dibuang. Sebaik apapun kondisi bayi, anak-anak, lewat ketika memasuki remaja. Oke? Maju lagi masa pemuda. Wah, ini masa-masa SMA gitu ya. Masa-masa indah. Maka itu hati-hati saudara ketika ada acara reuni. Reuni itu menjadi masalah ketika di masa SMA dulu pernah jatuh cinta, tapi enggak terwujud. Nah, setelah dewasa, ketemu lagi teman yang dulu pernah jatuh cinta. Itu CLBK, bisa masalah. Nah, itu yang tadi disebutkan waktu-waktu yang jahat. Mudah sekali tergelincir di dalam dosa. Oke, walaupun masa muda dulu Pak Ronald indah, sudah lewat. Sudah lewat, tidak bisa diulang lagi. Kalau dulu pernah jatuh cinta di masa SMA, itu sudah lewat Pak. Karena sekarang sudah hidup sama Ibu. Ini hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai bayangan keindahan masa lalu masih terus mengikuti kita. Oke, setelah SMA kuliah, terus bekerja dan menikah, sekarang menikah. Usia pernikahan berapa tahun? Waduh, 20. 20, oke. 20 tahun, anak-anak sudah mulai besar. Kebahagiaan, pernikahan masa lalu, itu juga sudah berlalu. Sekarang mendapati realita hidup suami istri, anak-anak sudah mulai besar. Berubah enggak situasinya? Berubah. Keadaannya berubah.
Dulu waktu pacaran, sering bertengkar. Sering bertengkar. Setelah menikah, tidak pernah bertengkar? Pernah. Lebih sering, lebih banyak dari waktu pacaran? Lebih sedikit. Puji Tuhan. Tetapi kondisi jadi berbeda. Ketika nanti maju lagi, usia pernikahan bertambah menjadi 30 tahun, 40 tahun, anak-anak sudah mulai menikah, bertambah besar, bertambah dewasa, ada cucu. Perhatikan ya, tadi jauh loh, di sini loh. Terus bertambah waktu dari menit, hari, minggu, tahun, semakin dekat. Oke. Dan ingat Bapak Ibu, bahwa kita tidak sedang mendekati kematian saja, tetapi juga kita sedang menunggu kematian itu menjemput kita. Kematian itu juga mendekati kita. Katakan kalau ini 60 tahun, berarti tinggal 10 tahun lagi. Hidup berlalu lagi. Silakan maju lagi. Oke. Dibuang lagi. Segala kebahagiaan, kesusahan apapun itu akan dilewati. Itu akan kita tinggalkan. Dan sekarang tiba waktunya. Sang kematian mendekati. Silakan dipeluk. Game over. Kita beri tepuk tangan bersama. Bapak Ibu, ketika tadi saya memberikan ilustrasi, terima kasih Pak Ronald dan Ibu. Ketika hari-hari dilewati, itu Tuhan bersama-sama. Tuhan bersama-sama. Keadaan bisa berubah, tapi Tuhan bersama-sama. Bahkan sampai pada kematian pun Tuhan bersama-sama. Sehingga sekalipun kematian itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru melalui kematian itu Tuhan pada akhirnya membawa kita masuk ke rumah Bapa di dalam kekekalan. Itulah yang meneguhkan kita. Maka itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mengapa? Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Milikilah cara pandang ilahi, di mana Kristus ada di dalam hatimu. Maka Kristus di dalam Roh Kudus akan menolong kita untuk melihat diri kita dan orang-orang di sekitar kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, dengan cara pandang Tuhan. Sehingga kita selalu bersyukur, apapun keadaan, apapun kondisi pasangan kita, Tuhan terima kasih. Dan hidup kita tidak pernah Tuhan tinggalkan sendirian. Tuhan selalu menyertai kita. Sekalipun kita terpuruk, Tuhan bersama dengan kita. Itulah divine moment. Momen-momen ilahi. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Tadi pagi ketika ketemu dengan Pendeta Emil di ruang konsistori, kami berbincang. Lalu saya bilang, Pak, ini bukan kebetulan kita bisa ngobrol sejenak. Karena rupa-rupanya Pendeta Emil sangat rindu sama istri terkasih. Galau kalau lama-lama. Lalu saya bilang, nanti berarti kita tidak senasib Pak, waktu pimpin retreat Pasutri. Karena Bapak sudah bersama dengan istri Bapak, karena istrinya mau pulang. Saya masih sendiri, saudara. Saudara, tidak ada yang kebetulan ketika bisa cerita saja itu, tidak ada yang kebetulan, saling menguatkan, saling menghiburkan. Terlebih lagi di dalam hidup sebagai suami istri, tidak ada yang kebetulan. Jadi ketika geger, jangan geger terus. Ketika ada konflik, jangan konflik terus. Biarlah engkau sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam hidupmu, sehingga bukan egomu, bukan gengsimu, tetapi kerendahan hati daripada Kristus, itu yang akan menguasai hidupmu. Sehingga engkau rendah hati.
Engkau bisa mengampuni, engkau bisa menguatkan, engkau bisa menghiburkan. Dikala engkau sendiri sebenarnya sedang butuh dikuatkan, dihiburkan. Tetapi Roh Kudus yang memampukan. Sehingga disitulah kita ini hidup semakin arif di dalam ketaatan dan kesetiaan. Robert Weber pernah mengungkapkan, semenderita apapun jika kita itu adalah menaati kehendak Allah, masih lebih terhormat daripada sehebat apapun kita, namun kita tidak menaati kehendak Allah. Sehebat apapun engkau, hai suami, ketika engkau tidak taat kepada Tuhan, maka sia-sialah kehebatanmu. Tetapi semenderita apapun engkau, tetapi engkau sedang taat kepada kehendak Allah, maka itu yang akan mengangkat kemuliaan. Engkau masuk di dalam kemuliaan. Maka itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak tahu 2024 apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi yang kita tahu adalah Tuhan ada di dalam hatiku. Tuhan ada bersama dengan aku. Maka apapun yang terjadi, aku tetap beserta dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa hidup kami di dalam Kristus telah Engkau tebus di dalam darah Kristus. Dan Engkau yang telah menguduskan kami, maka kami boleh tinggal bersama dengan Engkau. Kondisi apapun dalam hidup kami, kami tetap bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kami boleh memiliki divine perspective. Sehingga kami boleh melihat diri kami, pasangan hidup kami, orang-orang di sekitar kami dengan cara pandang Tuhan. Sehingga kami tidak menghina, kami tidak merendahkan, tetapi kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga kami boleh tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Dan kami juga bersyukur ya Bapa, bahwa hidup kami tidak pernah Engkau tinggalkan. Sehingga dalam keadaan terpuruk dan terburuk sekalipun, kami boleh tetap memiliki pengharapan karena kami bersama dengan Tuhan. Justru dalam keadaan yang sulit itulah kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, di tahun 2024, terbentang kesempatan anugerah yang berlimpah ruah yang Tuhan mau berikan kepada kami, berikan kepada pernikahan kami, berikan kepada keluarga kami. Maka itu ya Bapa, kami mau menjadi orang yang memperhatikan hidup ini dengan divine perspective dan divine moment. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.